Ada satu hal yang unik dari kota Boyolali, yaitu servis manusia. Kita kembali dulu ke masa lalu. Dulu pada saya masih bujang itu mempunyai usaha buka kelontong di sebelah sini, toko sembako. Akhirnya tahun demi tahun saya berkeluarga, sedangkan istri saya jadi karyawan pabrik, karyawan tetap. Waktu tahun demi tahun Indonesia terkena krisis moneter. Akhirnya istriku kena PHK. Terus setelah itu 2 bulan kemudian istriku dipanggil lagi, tapi cuma menjadi pekerja kontrak. Setelah 2 tahun kemudian anak saya yang kedua lahir. Anak lahir langsung istriku tak suruh keluar dari perusahaan tersebut. Terus aku punya ide biar istriku yang meneruskan usaha saya di kelontong sembako. Terus saya punya ide karena saya itu sebelumnya nenek saya itu menjadi tukang pijat, mungkin saya ada darah dari situ. Aku dulu juga pernah diajari sama nenek saya untuk memijat. Akhirnya saya punya ide untuk membuka klinik pijat. Aku berkonfirmasi sama keluarga, minta restu sama bapak ibu aku, minta restu sama mertua aku. Akhirnya semuanya pada menyetujui, alhamdulillah. Terus klinik ini dulu saya kontrakkan untuk jual mie ayam. Terus saya renovasi menjadi kamar-kamar yang kayak gini. Setelah itu malam harinya bapak tak suruh untuk sholat malam, sholat tahajud, sholat istiqoroh sama saya. Kebetulan bapak saya tiap malam itu sering sholat tahajud. Pada waktu itu setelah selesai aku tidur. Di dalam tidur aku mimpi aku diajak bapak ke sebuah tempat nenek saya yang di sana di Kiringan, tepatnya di Pandian, diberi filsafat. Di situ ada kakek saya dan 2 lagi temannya kakek saya, tapi aku nggak kenal. Semuanya berjubah putih, berpeci putih, berserban putih. Terus aku disuruh ikut ngaji di situ. Setelah itu aku bangun. Yaudah, alhamdulillah aku mendapat firasat yang bagus. Terus pagi harinya saya buka. Waktu demi waktu mulai berjalan lancar, banyak klien-klien saya yang datang. Terus saya terkan jadi sampai saat ini sekitar 9 tahun ini, Mas. Kalau profesi saya itu disebut empiris, maksudnya turun-temurun. Itu tidak diajarkan melalui sekolah ataupun pendidikan secara formal, tapi itu empiris. Pijat saya itu empiris, faktor keturunan, Mas. Alhamdulillah dari nenek saya dulu aku diajari sampai sekarang ini aku sudah banyak klien-klien yang aku pijat alhamdulillah ya, pada sehat semua. Kalau sembuh sih Allah yang menyembuhkan, kalau aku cuma sebagai perantara, Mas. Terus waktu demi waktu aku harus dituntut dengan ilmu yang sekiranya aku kurang, maka dari dinas kesehatan diadakan semacam workshop, semacam seminar. Saya ikut dari dinas kesehatan ke sini, wilayahnya Puskesmas Tegal, wilayah Puskesmas Boyolali 2, Puskesmas Tegal. Saya di situ dari dinas untuk diberikan STTP. Kita para hatra untuk namanya saya itu hatra adalah penyiar tradisional. Semua yang berkecimpung di situ di wilayah Boyolali harus punya STTP. Apa itu STTP? STTP adalah surat terdaftar penyiar tradisional. Harus punya itu. Kita berjuang untuk mempunyai itu. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Terus waktu demi waktu banyak klien yang kalau ber STTP mungkin itu lebih profesional,
tidak dipandang sebelah mata dari masyarakat itu tukang pijat rendahan, tapi sekarang Hatra Boyolali maju Mas, alhamdulillah. Untuk wadah saya di Puskesmas Boyolali 2 Mudal itu namanya Paguyuban Sumber Sehat, di bawah naungan puskesmas tersebut di wilayah terdekat kami. Semuanya berjalan lancar Mas, alhamdulillah, semakin hari semakin maju. Nah, sedangkan keluh kesah awal mula itu Mas, saya buka pijat, yang paling saya keluhkan kalau mendapat klien yang badannya keras, badannya berotot. Nah, saya kan baru awal-awal tuh jempol saya itu terasa Mas karena belum beradaptasi. Nah itu kalau malam habis pijat aku sampai nangis tapi anak istri saya nggak ngerti, saya rahasiakan. Tapi ya gimana lah, aku sudah bismillah untuk menekuni profesi saya, ya lama-kelamaan aku kalau malam berdoa kepada Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, mudah-mudahan diberi kekuatan, tidak ada kekuatan selain dari Allah. Terus kalau aku mijet, saya berdoa membaca itu tadi supaya diberi kesehatan untuk saya dan kesehatan untuk klien saya yang saya tangani. Alhamdulillah lama-kelamaan berkat ridho dari Allah, jempol saya ini semakin enak, semakin terbiasa lah. Saya mijet dengan senang hati. Terus saya dampingi dengan sebagai amal ibadah saya. Untuk keluh kesah selanjutnya, kan waktu demi waktu biasanya banyak klien-klien mungkin semuanya tidak dapat saya tangani, maka aku harus punya pembantu untuk memijat, dibilang asisten, tapi saya didik, saya ajari. Berjalan 2 tahun dia sudah keluar, katanya mau buka pijat sendiri. Ada yang berjalan 3 tahun, ada yang 4 tahun mau buka pijat sendiri, tapi nggak apa-apa. Moga-moga ilmu dari saya yang kuberikan pada asisten-asisten saya bisa berguna bagi dia, berguna bagi keluarga, untuk berguna juga untuk masyarakat. Saya niatkan sebagai amal ibadah saya, semoga diterima Allah.